Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agus dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Lia Agustina sebagai moderator dan juga presentator. Dan rekan saya yang menjadi presentator lainnya yaitu Marlia Putri Wuryanti dan Apresia Cesar Setiani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akad syirkah. Sebelum masuk pada materi yang pertama, saya akan membacakan topik pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian syirkah, yang kedua dasar hukum syirkah, yang ketiga rukun dan syarat-syarat syirkah, yang keempat hukum masing-masing syirkah, yang kelima hukum ketetapan syirkah, yang keenam hukum bersyirkah dengan non-muslim, yang ketujuh berakhirnya syirkah, dan yang kedelapan adalah hikmah syirkah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Marlia Putri Wuryanti. Materi yang pertama yaitu pengertian al-syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu syarika atau syirkahu, yang artinya bersekutu atau berserikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhlat atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah atau musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pada intinya, definisi syirkah sama, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Seperti yang didefinisikan oleh beberapa ulama, yaitu yang pertama ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu atau pokok harta dan keuntungan. Yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur atau yang diketahui. Yang ketiga yaitu ulama Malikiyah. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk mendayagunakan atau tasyaruf harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya. Yang keempat yaitu ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah perhimpunan adalah hak atau kewenangan atau pengolahan harta atau tasyaruf. Dasar hukum syirkah yang disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama Quran surat Shad ayat 24 yang artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amal sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 64 yang artinya, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Dasar hukum syirkah yang disyariatkan berdasarkan hadis yaitu bahwa Rasulullah tidak melarang, bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, yang artinya,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mislihi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Azibrikon dari Abu Hayyan at-Taimi dan ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merafakannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Nasai, yang artinya Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar. Hadis ini menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkoneksian dalam perniagaan dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dasar hukum syirkah yang disyariatkan berdasarkan al-ijma'. Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis syirkah. Para ulama membagi syirkah ke dalam bentuk-bentuk, yaitu yang pertama syirkah amlak. Syirkah amlak adalah kepemilikan suatu barang secara bersama-sama. Kepemilikan secara bersama-sama tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak atau tanpa ada akad. Misalnya, pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan karena pewarisan. Yang kedua yaitu syirkah ukut. Syirkah ukut adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa, dan pembagian keuntungannya. Syirkah ukut ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama syirkah inan. Syirkah inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad atau perjanjian dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh para pihak. Yang kedua yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah untuk melakukan suatu negosiasi. Yang ketiga syirkah abdan, yaitu syirkah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Yang keempat yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini berbeda dengan syirkah yang ketiga tadi. Letak perbedaannya yaitu dalam perserikatan ini dihimpun bukan kodal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi bentuk tanggung jawab dan tidak sama sekali, atau keahlian pekerjaan atau modal uang. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya rukun syirkah. Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah berdasarkan pendapat beberapa ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa rukun syirkah ada dua, yakni ijab dan hobul, yang sekarang lebih dikenal sebagai akad. Kemudian menurut Abdurrahman Al-Jaziri, beliau berpendapat bahwa rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sigat objek akad syirkah. Kemudian selanjutnya rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam. Yang pertama yaitu sigat atau lafaz akad. Yang kedua orang atau pihak yang mengadakan serikat. Yang ketiga pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankannya. Dan yang terakhir bekerja dengan ikhlas dan jujur. Kemudian syarat keabsahan syirkah. Syirkah akan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu dilakukan di antara orang-orang muslim atau sesama muslim. Yang kedua, modal yang ditanam harus berbentuk uang. Yang ketiga, modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat. Yang keempat, pekerjaan diatur menurut jumlah saham.
Kemudian yang kelima, keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai saham yang ditanam. Dan yang terakhir, jika salah seorang dari dua berserikat meninggal, maka serikat dianggap batal. Jika tadi syarat sirkah secara umum, sekarang syarat sirkah menurut Idris Ahmad ada 3 syarat. Yang pertama yaitu mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya. Dan yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya. Kemudian hukum masing-masing syirkah. Yang pertama, syirkah wujuh, yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu untuk dijual kembali secara hutang, lalu keuntungan yang mereka dapat dibagi. Yang kedua yaitu syirkah mufawadah, yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha, dan hutang piutang yang sama dari mulai berjalannya kerja sampai hingga akhir, yakni kerjasama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan hutang. Kerjasama ini juga diperbolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari syirkah mufawadah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Yang ketiga ada syirkah inan, yakni persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama. Syirkah semacam ini berdasarkan ijma' diperbolehkan, namun secara rincinya masih ada yang diperselisihkan. Kemudian selanjutnya syirkah mudharabah, hukumnya jais atau boleh berdasarkan dalil as-sunnah dan ijma' sahabat an-nabawi. Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasarruf hanyalah menjadi hak pengelola atau mudarib atau amil. Kemudian yang terakhir syirkah abdan atau syirkah usaha, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya diperbolehkan, namun Imam Syafi'i melarangnya. Disebut juga dengan syirkah syanai wat takhabul. Selanjutnya, hukum ketetapan syirkah menurut pendapat fuqaha. Pendapat fuqaha tentang hukum penerapan syirkah al-hud tersebut antara lain, yang pertama yaitu hukum ketetapan syirkah inan. Syarat pekerjaan dalam syirkah al-inan diperbolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja, misalnya seorang membeli dan seorang lagi menjual, dan lain-lainnya. Kemudian pembagian keuntungan menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda jika modal berbeda tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan pendapat Hanafiyah, pembagian modal bergantung besarnya modal. Kemudian harta syirkah rusak. Jika kerusakan terjadi, harga dibelanjakan, akad tidak batal, dan apa yang dibelanjakan itu menjadi tanggungan mereka berdua karena mereka membelinya dalam pelaksanaan syirkah. Dan yang terakhir, tasarruf atau pendayagunaan harta syirkah.
Setiap anggota persekutuan berhak menjual belikan harta syirkah inan. Seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka. Juga diperbolehkan belanja, baik secara kontan maupun ditangguhkan. Ini yang kedua, syirkah mufawadah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum kerja yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tertentu. Jadi inti dari bentuk syirkah ini adalah modal, kerja, dan keuntungan masing-masing pihak yang mengikat diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut mereka, syirkah mufawadah bisa dianggap sah bila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Syafi'iyah dan Hanabilah juga menilai tidak sah bentuk syirkah al-mufawadah sebagai mana yang dijelaskan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah. Mereka beralasan karena sulit menemukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tersebut. Yang ketiga, syirkah abdan atau amal, yaitu perserikatan dalam kerja, yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan seperti pandai besi, memperbaiki alat elektronik, tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan ini dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah dan Zaidiyah, bentuk syirkah ini hukumnya boleh karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Malikiyah menekankan syarat untuk keabsahan bentuk syirkah ini, yaitu bahwa kerjasama yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Menurut Syafi'iyah, Syiah, Imamiyah, dan Zufar bin Hutail Hanafiyah, bentuk syirkah ini tidak sah karena objek syirkah ini adalah harta atau modal, bukan kerja. Di samping itu, kerja yang dilakukan bisa menggiring pada penipuan dan akan berakhir dengan perselisihan. Yang keempat, ada syirkah wujuh atau perserikatan tanpa modal, yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang ini, bentuk syirkah ini mirip dengan maklar. Menurut Hanabilah, Hanafiyah, dan Zaidiyah, bahwa bentuk syirkah ini hukumnya boleh karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain terkait pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, Syiah, Imamiyah, bahwa bentuk syirkah ini tidak sah dan tidak diperbolehkan karena objek syirkah ini adalah modal dan kerja. Sedang dalam bentuk syirkah ini tidak demikian, baik modal maupun kerja tidak jelas. Yang terakhir, syirkah mudarabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut Hanabilah, yang menganggap bentuk syirkah ini termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam syirkah ini, antara lain: yang pertama, pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil. Yang kedua, modal berbentuk uang tunai, jumlah modal jelas, kemudian diserahkan langsung pada pekerja atau pengelola dagang itu setelah disetujui. Kemudian pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad.
Selanjutnya, pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain. Jumhur ulama tidak memasukkan bentuk syirkah al-mudarabah sebagai salah satu bentuk syirkah karena merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain dan tidak dinamakan dengan syirkah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lia Gustina. Materi yang selanjutnya adalah hukum bersyirkah dengan non-muslim. Imam Syafi'i menghukumi makruh secara mutlak orang Islam berserikat atau bersyirkah dengan non-muslim. Dalilnya adalah atas riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Janganlah kalian berserikat dengan orang Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi." Aku pun bertanya, "Mengapa demikian?" Ibnu Abbas menjawab, "Karena mereka melakukan riba dan riba itu tidak halal. Harta Yahudi dan Nasrani itu tidak baik karena mereka menjual khamar dan mempraktikkan riba sehingga interaksi dengan mereka hukumnya makruh." Sedangkan Imam Ahmad berpendapat orang Yahudi dan Nasrani boleh diajak berserikat atau bersyirkah, tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh diserahi harta tanpa pengawasan dan mereka tidak boleh menjadi pengelola tunggal karena mereka bisa mempraktikkan riba. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan dan Ats-Tsauri. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menghukumi boleh dengan berpegang pada apa yang diriwayatkan halal dengan sanadnya dari Atta. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang syirkah dengan orang Yahudi dan Nasrani kecuali jual beli di tangan orang Muslim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bersyirkah dengan non-muslim adalah mubah. Hanya saja orang muslim tidak boleh melakukan syirkah dengan orang non-muslim untuk menjual barang-barang haram lainnya, karena bagaimanapun juga Islam tidak membenarkan jual beli barang yang haram, baik secara individu maupun secara syirkah. Materi yang selanjutnya adalah berakhirnya syirkah. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanya yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Malik, Al-Syafi'i, dan Hambali. Dan yang keenam adalah modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Kemudian materi selanjutnya adalah hikmah syirkah. Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun, terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama maka kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam memegang prinsip sebagaimana tersebut. Maka hikmah yang dapat diambil dari syirkah yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Kemudian kesimpulannya adalah syirkah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam berusaha.
yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dasar hukum akad syirkah terdapat dalam Quran Surat Sad ayat 24 dan Quran Surat Al-Isra ayat 64. Syirkah dibagi menjadi dua jenis, yakni syirkah kepemilikan atau syirkah al-amlak dan syirkah al-aqd. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul, atau bahasa lainnya adalah akad. Akad yang menentukan adanya syirkah. Imam Syafi'i menghukumi makruh secara mutlak orang Islam berserikat atau kerjasama perseroan dengan orang kafir atau non-muslim. Hukum melakukan syirkah dengan orang Yahudi dan Nasrani atau orang non-muslim yang lain adalah mubah. Syirkah akan berakhir apabila terjadi salah satu pihak yang membatalkannya, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanya yang meninggal saja. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, salah satu pihak jatuh bangkrut, dan modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, dan menumbuhkan saling percaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.